Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengirimkan link presensi terlebih dahulu. Anak-anak bisa mengisi link presensi yang sudah Ibu kirim melalui kolom chat ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Setelah mengisi link presensi, silahkan membaca materi yang Ibu kirim di kolom chat. Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Ibu akan membagikan materinya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks biografi? Teks yang membahas suatu tokoh, Bu. Betul. Baik. Sebentar. Sebentar, Ibu ada kendala ini. Nah, ini merupakan contoh beberapa buku teks biografi seperti miliknya Bung Karno, Barack Obama, Gus Dur, Albert Einstein. Kemudian, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami teks biografi, mengidentifikasi struktur, ciri dan peristiwa, serta mengidentifikasi dan menyampaikan hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi dengan tepat. Jadi, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai struktur, ciri, dan hal-hal yang dapat diteladani dari suatu teks biografi. Nah, di sini ada struktur dan ciri
struktur dan ciri teks biografi ini Ibu susun secara acak. Coba sebutkan salah satu struktur teks biografi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan. Orientasi, Bu. Betul. Kemudian, ciri teks biografi. Siapa yang bisa? Salah satu saja. Saya, Bu. Saya, Silahkan, Bu. Nika. Berdasarkan fakta. Iya, betul. Jadi, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu teks biografi. Seperti yang dikatakan Mbak Gaitsa tadi, teks biografi itu berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dan berisi mengenai peristiwa-peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kehidupan, kemudian memberi seperti ada kontribusi dalam dunia ini. Selanjutnya, struktur teks biografi yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian orientasi berisi mengenai pengenalan tokoh, seperti siapa tokoh yang dibicarakan, kemudian kapan ia lahir, di mana dia tinggal. Kemudian juga ada kejadian penting atau peristiwa penting. Kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa secara kronologis yang disusun secara kronologis. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ini berisi mengenai pendapat penulis mengenai perjalanan hidup tokoh. Sedangkan ciri-cirinya yaitu informasi berdasarkan fakta. Jadi, seseorang yang menulis biografi itu didasarkan dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh tokoh yang ia tulis. Kemudian, menceritakan peristiwa penting. Menceritakan peristiwa penting ini bisa dari awal karir dia hingga akhir karir tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Kenapa disajikan dalam bentuk narasi? Karena teks narasi itu berisi mengenai cerita. Cerita itu bisa fakta ataupun tidak fakta. Adapun contohnya, siapa yang tahu tokoh ini? Reza Rahardian, Bu. Betul. Mbak Ika bisa tolong bantu membacakan? Baik, Bu. Reza Rahardian Watulesi merupakan nama lengkap dari aktor yang kerap disapa Reza Rahardian. Ia lahir 5 Maret 1987 di Bogor. Sebetulnya nama tengah Reza itu gabungan nama orang tuanya, yakni Bapak Rahim dan Ibu Pratiwi Widantini Matulesi. Jadi arti nama Rahardian ialah anak dari Rahim dan Dian. Kendati orang tua Reza telah berpisah saat ia usianya 6 bulan, Reza tidak pernah merasa kehilangan sosok ayah. Walau dari kecil ia hanya tumbuh bersama ibu yang menjadi orang tua tunggal. Sejak saat itu, ia bersama ibu tunggal di rumah nenek di daerah Gadok, Bogor. Masa kecilnya Reza jalani di 3 kota. Terima kasih, Ika. Ini merupakan contoh bagian orientasi. Kenapa disebut bagian orientasi? Karena di sini menjelaskan tentang tokoh yang dibahas. Siapa tokoh yang dibahas? Reza Rahardian. Kemudian juga berisi tempat tanggal lahir dan juga keluarganya dan juga di mana ia tinggal.
Kemudian bisa minta tolong dibacakan Mbak Navia. Baik, Bu. Awal karir Reza di dunia modeling pada saat menjuarai favorit Top Guys tahun 2004 di majalah Aneka Yes. Sedangkan awal karir di sinetron ketika ia dipercaya Rapi Film bermain di culunnya Pacarku tahun 2005. Kesempatan tersebut ia memanfaatkan sebaik-baiknya dengan berakting sebagus mungkin. Terbukti, ia dipercaya kembali bermain sinetron lainnya oleh Rapi Film. Dari tawaran sinetron yang didapat, ia mulai ditawari bermain di film layar lebar. Setelah bermain di film horor, karir Reza makin menanjak lewat film Perempuan Berkalung Sorban, hingga meraih Piala Citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik tahun 2009. Di tahun 2010, ia meraih Piala Citra melalui film Tiga Hati Dua Dunia, Satu Cinta sebagai pemeran utama pria terbaik. Pada film Habibie dan Ainun mengantarkan Reza meraih Piala Layar Emas IMA untuk kategori pemenang utama pria terfavorit. Dengan begitu, Reza berhasil memenangi 2 piala penghargaan dari FFI dan salah satu IMA atau Indonesia Movie Award. Sudah, Bu. Terima kasih. Ini merupakan bagian peristiwa penting. Di sini berisi mengenai awal karir Reza di dunia yang dimulai dari dunia modeling, kemudian ia mendapat tawaran untuk bermain sinetron. Karena aktingnya bagus, dia mendapat tawaran bermain film. Dari usahanya itu, ia mendapat berbagai penghargaan, mulai dari modeling, film, pemeran utama terfavorit, seperti itu. Kemudian ini, coba Mas Aziz tolong dibacakan. Baik, Bu. Reza tergolong artis multitalenta. Sebut saja ia telah berkarir di dunia model, pemain sinetron, dan aktor layar lebar. Reza pun mencoba masuk ke dunia tarik suara. Ia berduet dengan Acha Septriasa tahun 2012 untuk soundtrack film Broken Hearts. Dengan kemampuannya ini, Reza berkesempatan jadi aktor besar yang akan mengharumkan dunia film, baik dalam negeri ataupun internasional. Terima kasih Mas Aziz. Ini merupakan bagian terakhir, yaitu bagian reorientasi. Di bagian ini berisi mengenai pendapat penulis tentang Reza Rahardian. Penulis mengatakan bahwa Reza merupakan artis yang tergolong multitalenta karena ia berkarir di berbagai bidang. Nah, jadi bagian ini merupakan bagian reorientasi. Selain teks biografi, juga terdapat teks autobiografi. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada, Ibu. Silakan, Ika. Apa perbedaan biografi dan autobiografi, Ibu? Terima kasih. Baik. Izin menjawab pertanyaan Ika, Bu, kalau boleh. Oh, silahkan, Mas Hanif. Ya, jadi perbedaannya biografi dan autobiografi, kalau biografi itu dituliskan oleh orang lain, sedangkan autobiografi dirinya sendiri yang menulis, ya, Bu? Iya, betul sekali. Terima kasih. Jadi, teks biografi itu riwayat hidup seseorang dari awal karir hingga akhir karir atau puncak karirnya yang dituliskan oleh orang lain. Sedangkan autobiografi yaitu riwayat hidup yang ia tulis sendiri dari awal karir hingga puncak atau akhir karirnya. Baik,
Ibu akan membagikan kuis. Sebentar. Tautan kuis sudah Ibu unggah di kolom chat. Sudah terkirim? Sudah, Ibu. Kalian minta waktu berapa menit untuk mengerjakannya? 10. Lama sekali. 5 menit? 5 menit ya? Iya, Bu. Silahkan diisi terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kemudian untuk PR. Sebentar, Ibu akan bagikan layar. Sudah muncul ya? Sudah, Ibu. Untuk tugasnya yaitu baca teks biografi pada buku siswa halaman 217 hingga 223. Setelah kalian baca, coba identifikasi struktur yang ada. Kemudian catat hal-hal penting yang dapat diteladani. Misalnya seperti rajin, bertanggung jawab, bekerja keras, seperti itu. Kemudian ditulis di kertas HVS atau bisa di kertas folio, di-scan, lalu dikirim melalui WA Group dengan format seperti berikut. Nanti file ini akan Ibu bagi di WA Group ya. Baik, Ibu. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian teks biografi, struktur, ciri, dan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Strukturnya terdapat orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian cirinya, informasi yang disajikan itu sesuai dengan fakta yang ada, kemudian menceritakan peristiwa penting tokoh, dan yang terakhir yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semua sudah paham. Baik. Mungkin cukup sekian materi pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Dan jika kalian, ini kan juga masih pandemi, kalau tidak ada kepentingan yang penting, jangan keluar rumah. Dan jika kalian ingin keluar rumah karena keperluan yang mendesak, bisa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seperti itu. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kurang berapa, Mbak?